Silahkan saja itu nanti dibantah, disampaikan di hadapan penyidik pada saat mereka dipanggil sebagai terlapor. Itu hak dia untuk membela diri. Tapi kami pun juga punya bukti-bukti, ya. Jadi kami meyakini bahwa ini telah terjadi peristiwa tindak pidana 446, merampas kemerdekaan itu. Poin bahwa terjadi ada di situ interogasi memang benar. Dalam konferensi yang disampaikan oleh Hercules beberapa waktu lalu, secara implisit sudah mengakui ada beberapa hal yang diakui dan ada beberapa hal yang tidak diakui. Saya kira itu bagi kami tidak ada masalah. Kami punya bukti yang kuat dan kami yakin polisi akan bertindak profesional untuk mengungkap kasus ini secara terang. Di mana ayahnya Ilma itu diapit oleh dua orang berbadan besar dengan menggunakan masker warna hitam. Di sini terlihat sekali seakan-akan Ahmad Bahar itu seperti maling yang ditangkap dalam 1 kali 24 jam. Jadi video ini juga akan kami serahkan sebagai bagian dari rangkaian peristiwa penyanderaan. Meskipun peristiwa ini, video ini terjadi pada hari Jumat sebelumnya. Ada anggota Kamtibnas, anggota polisi, dan juga ketua RW. Ini ada foto bersama loh, orang mau dibawa foto bersama dulu. Jadi seakan-akan, seolah-olah dibuat seakan-akan tidak ada paksaan. Pertanyaan besarnya adalah mengapa Kamtibnas dalam hal ini anggota polisi dan juga ketua RW membiarkan peristiwa pidana itu terjadi. Yang rekan-rekan media, terima kasih atas liputannya. Hari ini ya sesuai dengan surat undangan klarifikasi yang kami terima ya, bahwa hari ini akan dilaksanakan pemeriksaan atau klarifikasi terhadap saudara Ilma Sani Fitriana selaku pelapor atau korban terkait dengan dugaan tindak pidana penyanderaan dan tindak pidana merampas kemerdekaan orang sebagaimana pasal 451 Junto pasal 466 KUHP sebagaimana LP kita nomor 3678. Alhamdulillah dari pihak Polda Metro Jaya sudah bergerak cepat untuk merespon atas laporan yang dibuat oleh saudara Ilma yang didampingi oleh para advokat dari LBH Ormas Islam. Di sini ada LBH Muhammadiyah, LBH Hidayatullah, LBH Persis, LBH Laul Anwar, LBH Syarikat Islam, LBH Pejabat, dan LBH Muslihat dan yang lainnya. Alhamdulillah hari ini kita akan mendampingi saudara Ilma untuk dimintai klarifikasi sebagai korban dalam kasus dugaan penyanderaan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Yang sebagaimana kita ketahui bahwa yang kita laporkan adalah saudara Hercules dan beberapa pengurus Ormas Grip Jaya yang telah melakukan tindakan persekusi, intimidasi ya, sehingga saudara Ilma dibawa paksa dari rumahnya di Cimanggis Depok menuju markas Grip di Kedoya. Jadi kami sangat meyakini bahwa jelas telah terjadi tindak pidana penyanderaan dan atau penculikan atau setidak-tidaknya adalah merampas kemerdekaan orang. Kami sudah menyiapkan bukti-bukti baik berupa video-video, foto-foto, kemudian tangkapan layar dan juga saksi-saksi ya untuk menguatkan laporan saudara Ilma di unit Kamneg. Sekali lagi ini pemeriksaannya adalah di unit Kamneg ya, unit 4 Subdit Kamneg Dit Reskrimum Polda Metro Jaya. Jadi kami sudah siapkan dalam satu flash disk ya, dan nanti kami akan serahkan kepada penyidik untuk mengungkap siapa saja orang-orang yang terlibat dalam kasus dugaan penyanderaan ini. Ini surat undangan klarifikasinya ya. Ya, jadi kami melaporkan sekitar tanggal 22 Mei, kemudian tanggal 26 Mei sudah ada surat perintah penyelidikan. Mudah-mudahan setelah ini, setelah nanti pelapor, saksi-saksi, dan terlapor diperiksa, kami berharap statusnya naik menjadi penyidikan dalam waktu dekat ini.
Itu kemudian saya sepil saja beberapa bukti yang akan kami sampaikan kepada penyidik. Ini adalah berupa video, ini seperti ini video di mana ayahnya Ilma itu diapit oleh 2 orang berbadan besar dengan menggunakan masker warna hitam. Di sini terlihat sekali seakan-akan Ahmad Bahar itu seperti maling yang ditangkap dalam 1 kali 24 jam. Jadi video ini juga akan kami serahkan sebagai bagian dari rangkaian peristiwa penyanderaan, meskipun peristiwa ini, video ini terjadi pada hari Jumat sebelumnya. Jadi ada mereka datang hari Jumat, kemudian sudah dijelaskan bahwa handphonenya diretas, sudah pulang, hari Minggu mereka datang lagi. Dan targetnya adalah membawa paksa Ahmad Bahar atau putrinya, kira-kira begitu ya. Kemudian ada lagi foto yang lain, ini peristiwa detik-detik sebelum Ilma dibawa. Ini. Jadi jelas ini ada beberapa anggota grup Jaya yang mereka mengintimidasi hari Minggu dari mulai jam 2 sore sampai jam 5. Ya, agar Ahmad Bahar untuk dibawa, tapi karena tidak ada, mereka masuk ke dalam rumah. Kemudian putrinya lah yang disandra, yang dibawa ke markas Grip. Ini wajahnya jelas terpampang, ya, ini beberapa fotonya. Dan yang mirisnya adalah di sini terlihat ada anggota Kamtibnas, anggota polisi, dan juga ketua RW. Ini ada foto bersama loh, orang mau dibawa foto bersama dulu. Jadi seakan-akan seolah-olah dibuat seakan-akan tidak ada paksaan. Pertanyaan besarnya adalah mengapa Kamtibnas dalam hal ini anggota polisi dan juga ketua RW membiarkan peristiwa pidana itu terjadi. Tidak ada upaya mencegah saudara Ilma untuk tidak dibawa ke markas Grip. Apa kepentingannya? Ya, yang jelas Ormas Grip ini bukan bagian dari aparat penegak hukum yang sama sekali tidak punya kewenangan untuk membawa paksa tanpa izin dari orang tuanya. Jadi ini beberapa foto yang nanti kami akan perlihatkan kepada penyidik. Saya kira itu, mungkin ada tambahan. Cukup. Nanti aja. Bang, Cukup. kan kemarin dari pihak sana juga menyatakan bahwa tidak ada tindakan kriminalisasi lah ya, atau intimidasi pada saat di kantor Grip itu. Bahkan mereka juga mengklaim bahwa mereka memberikan membuat seakan-akan nggak ada apa-apa gitu. Jadi kayak misalkan Mbak ini sakit terus dikasih obat, dikasih makan segala macam. Nah itu artinya semua klaim itu gimana Bang menurut Bang? Silahkan saja itu nanti dibantah, disampaikan di hadapan penyidik pada saat mereka dipanggil sebagai terlapor. Itu hak dia untuk membela diri. Tapi kami pun juga punya bukti-bukti, ya. Jadi kami meyakini bahwa ini telah terjadi peristiwa tindak pidana 446, merampas kemerdekaan itu. Poin bahwa terjadi ada di situ interogasi memang benar. Dalam konferensi yang disampaikan oleh Hercules beberapa waktu lalu, secara implisit sudah mengakui ada beberapa hal yang diakui dan ada beberapa hal yang tidak diakui. Saya kira itu bagi kami tidak ada masalah. Kami punya bukti yang kuat dan kami yakin polisi akan bertindak profesional untuk mengungkap kasus ini secara terang. Oke. Saya kira itu ya. Kasih. Cukup? Enggak, terima kasih. Mungkin nanti berikutnya, update berikutnya nanti kita sampaikan. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada. Cukup ya. Oke, terima kasih. Kami ke dalam. Oke, yuk. Oh iya, jangan sampai. Ini siapa aja nih? Nanti ke bawah nih. Ya, berikut teman-teman. Tadi konferensi pers dari Ketua AP Muhammadiyah yang didampingi oleh banyak sekali advokat. Dan hari ini agendanya adalah dalam rangka panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kepada yang menjadi korban di sini. Dan mereka sudah masuk ke dalam ruangan bersama-sama ya. Yang mendampingi banyak sekali LBH, ada LBH pejabat, ada Syarikat Islam, ada dari LBH Muhammadiyah, dari LBH Hidayatullah, dan kali ini adalah pemeriksaan perdana yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya kepada pelapor yang dalam hal ini
Pelapornya adalah anak dari Pak Ahmad Bahar yang diduga diintimidasi oleh Hercules dan Grip. Terima kasih. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bukan aksi ya, tapi kita ARM membersamai Ade Ilma dari LBH Muhammadiyah dalam kasus pelaporan terhadap Hercules terhadap penculikan paksa. Hercules dan teman-temannya sudah melewati batas, yaitu melanggar batas privasi, yaitu menculik Ade Ilma tanpa ada dasar hukum apapun. Dan ingat, dia juga orang biasa seperti kita yang bisa menangkap kita atau apapun, dan itu juga atas ada surat izinnya. Tapi apa yang dilakukan oleh Grip Hercules yaitu mengambil paksa Ade Ilma. Di sini saya berdiri untuk melawan premanisme, karena kalau kita diam, apa kabarnya Indonesia akan sekarang aja sudah banyak, karena rakyat diam, karena rakyat Indonesia terlalu menerima. Akhirnya apa yang terjadi? Koruptor pun kita maafkan. Uang kita ini dari kita beli Supermi, kita beli apa semuanya dipajakin, tapi kita masih bisa ketawa pada saat ada orang yang mengkorupsi atau ada saat pejabat menyalahgunakan kekuasaannya, kita masih bisa menerima. Dan kalau sekarang ini premanisme juga kita bisa terima, kita diam aja. Jangan salahkan kalau suatu waktu nanti mereka akan masuk ke rumah kita, ambil anak kita. Karena di situ kita tidak punya lagi hukum. Ini udah kembali lagi menjadi hukum rimba. Siapa yang kuat, dialah yang akan menjadi penguasa. Terima kasih. Premanisme sebenarnya sudah sangat lama ya. Betul. Dan kalau sampai sekarang masih terjadi, artinya kan sepertinya kepolisian ini agak kesulitan untuk menangani. Iya. Menurut Mbak Menurut sebetulnya apa sih masalah? Balik lagi, yang di belakang premanisme, preman itu biasanya adalah kekuasaan. Ya, kalau preman ini di backup oleh suatu kekuasaan yang besar, otomatis polisi pun tidak bisa, karena dia akan terhalang oleh sosok besar yang ada di belakang preman. Jadi harusnya sih ya, siapapun itu, polisi memakai seragam dan kita sudah amanahkan untuk menjaga, polisi itu menjaga kita ya. Harusnya tanpa ada, jadi harusnya dengan adanya Hercules yang berbuat salah, siapapun yang di backup oleh siapapun, itu sudah salah. Jadi artinya memang di sini perlu keberanian. Kalau negara tidak hadir, rakyat aja yang harus berani. Itu aja sih. Kita tahu lah siapa yang ada di belakang Grip ya. Ya. Harapannya Mbak Menu dan ARM apa? Grip ini kalau harapan aku, jangan pernah ada seorang penguasa, kalau memang dia sudah menjadi penguasa, tidak perlu lagi tidak perlu lagi jasa preman. Untuk apa? Kekuasaan Anda itu sudah melebihi preman. Kalau memang masih memakai preman, Anda adalah pengecut. Itu aja, karena preman itu hanya memakai otot aja tanpa otak. Harapan Mbak terhadap polisi yang menangani laporannya Mbak Ilma ya? Iya. Ya apa? Pak polisi yang terhormat, kalau Anda tidak benar-benar serius menangani hal ini, walaupun Anda memakai baju coklat, anak Anda pun akan terancam suatu hari nanti akan diambil paksa oleh preman. Jadi saya sebagai warga negara Indonesia, saya ingin polisi kali ini, bukan kali ini aja, bukan hanya preman ya, tapi benar-benar presisi dalam melihat suatu hal. Jangan pernah berpihak kepada kekuasaan. Ingat, bos Anda adalah kami, rakyat, masyarakat, bukan penguasa. Karena kamilah melalui keringat kami membayar pajak. Untuk apa? Untuk gaji Anda semua. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ada lagi? Oke, makasih.